dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Satu yang menarik dari bacaan pertama tadi, bahwa Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh dan dengan segala makhluk. Allah berjanji bahwa tidak akan ada lagi air bah untuk membinasakan makhluk di muka bumi ini. Kita ingat bahwa pada masa Nuh itu orang-orang begitu jahat. Mereka tidak peduli, tidak mau mendengarkan Allah. Hanya keluarga Nuh, 8 orang yang masih mau mendengar Allah. Dan karena itu Allah mendatangkan air bah. Dan Allah menyuruh Nuh membuat satu kapal, dan keluarganya beserta binatang-binatang dari setiap pasang dimasukkan ke dalam bahtera itu, dan mereka selamat. Ketika air bah sudah berlalu, Tuhan melihat dan berjanji bahwa tidak akan ada lagi bencana seperti itu ke depan. Dan Tuhan menjanjikan busur atau pelangi akan ada di langit. Itulah tanda bahwa Allah telah berjanji tidak akan ada lagi bencana air bah untuk membinasakan manusia dan makhluk-makhluk di muka bumi ini. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Salah satu lagu yang masih saya ingat dari masa kecil. Setiap kali saudara-saudari melihat pelangi nanti di langit, ingatlah bahwa Allah telah berjanji air bah tidak akan ada lagi membinasakan umat manusia. Walaupun saat ini di Jakarta dan di tempat-tempat lain masih sering kita dengar berita tentang banjir, tetapi itu menjadi tanggung jawab manusia bagaimana mengelola atau bagaimana mereka telah lalai sehingga banjir-banjir seperti itu tidak bisa diatasi atau menjadi bencana bagi daerah-daerah tertentu. Tapi dari pihak Allah itu menjadi tanda bahwa air bah untuk membinasakan makhluk di muka bumi ini tidak akan ada lagi. Dari Injil kita dengar tadi, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Padang gurun sangat berbeda dengan situasi air tadi. Di padang gurun tidak ada air malah. Di padang gurun boleh kita katakan kehidupan pun tidak ada. Karena kalau tidak ada air, tidak ada juga makhluk yang bisa hidup. Dan disitulah Yesus berpuasa selama 40 hari. Di situ juga Yesus dicobai oleh iblis. Dan di situ Yesus tinggal bersama dengan binatang-binatang liar. Apa sesungguhnya yang dialami oleh Yesus pada saat berpuasa di padang gurun itu? Disitulah Yesus mengalami sisi di mana ada kejahatan selalu mengancam, tetapi di mana Allah Bapanya yang selalu juga siap sedia untuk memberikan kekuatan. Ketika iblis mencobai Tuhan Yesus bisa mengatasinya. Dia selalu berpedoman pada sabda Allah yang menjadi kekuatannya. Kita ingat manusia pertama, Adam, ketika dicobai oleh iblis, dia jatuh ke dalam dosa. Dan dosa itu kita rasakan akibatnya hingga saat ini. Kejatuhan Adam pertama itu dipulihkan oleh Adam kedua, yakni Yesus Kristus sendiri, ketika dia berhasil mengatasi cobaan di padang gurun. Dan di padang gurun itu juga Yesus dicobai dan juga dihadapkan kepada pilihan-pilihan
untuk mengikuti hal yang jahat atau hal yang baik sesuai dengan kehendak Allah. Dan dia tinggal di antara binatang-binatang liar. Dan juga malaikat-malaikat melayani dia. Dua sisi itu sungguh-sungguh perlu ditata dan ditemui, dihadapi dengan sangat bijaksana. Dan Yesus memberi teladan kepada kita bagaimana mengatasi dan keluar dari godaan-godaan itu. Terbukti bahwa kemudian dia dilayani oleh malaikat-malaikat. Dan sesudah itu Yesus tampil di depan umum mewartakan kabar sukacita. Kita juga dalam masa Prapaskah ini, pada masa atau saat puasa ini, kita seakan mengalami situasi di padang gurun. Kita masuk ke situasi di mana kita dihadapkan kepada sisi gelap dan sisi terang, kepada pilihan, kepada yang jahat dan kepada yang baik. Kita bersyukur bahwa 40 hari masa Prapaskah setiap tahun diberikan oleh gereja untuk kita, agar kita membenahi diri kita. Selama 40 hari ini kita mempersiapkan diri menyambut Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga selama 40 hari ini boleh kita katakan kita dilatih untuk berjuang mengalahkan kejahatan dan memihak kepada kebaikan, berpaling kepada Allah, bertobat. Yesus menang karena dia selalu mendekatkan diri kepada Allah Bapa, selalu berpegang pada sabdanya. Dia mendengar juga cobaan-cobaan, tetapi dia tetap setia memilih ke pihak Allah. Begitulah perjuangan kita selama masa Prapaskah. Kita akan dihadapkan kepada pilihan untuk mengikuti godaan-godaan, cobaan-cobaan dari keinginan-keinginan daging, keinginan manusiawi, dan cobaan-cobaan duniawi ini. Di situ kita belajar untuk memilah-milah dan untuk berpihak kepada yang benar. Kalau kita misalnya makan, daripada berprinsip makan kenyang sekali sehari, kita digoda juga untuk makan kenyang sekali sehari. Kalau ada di antara kita perokok, misalnya setiap kali mau merokok, tambah lagi satu batang, tambah lagi satu batang, kita juga dihadapkan kepada pilihan untuk mengatakan cukup. Cukup dulu 2-3 batang pada hari ini. Kalau kita misalnya pada saat-saat mengalami pilihan-pilihan untuk marah, untuk membicarakan kekurangan-kekurangan orang lain, untuk cepat-cepat memvonis orang lain, lalu kita mengatakan tidak, kita harus berpositive thinking, menghindarkan hal-hal yang buruk, membicarakan hal-hal yang buruk terhadap orang-orang lain. Begitu kita dilatih selama masa Prapaskah ini. Kalau ada uang kita sedikit dan kita juga tergoda untuk membeli ini yang kadang-kadang tidak terlalu kita butuhkan, daripada untuk mengatakan, uang ini sebaiknya saya sisihkan untuk menjadi aksi puasa yang bisa nanti dikumpulkan sedikit demi sedikit untuk membantu orang lain sesudah masa Prapaskah ini. Latihan-latihan seperti ini kita butuhkan selama masa Prapaskah ini, untuk selalu dari hal-hal yang kecil tetap setia dan berusaha di jalan yang benar, di pihak Allah itu. Pernah saya ke pantai dan ada anak kecil bersama-sama dengan kami mandi di laut. Anak kecil ini baru pertama kali berpengalaman melihat laut, dan ombak datang. Kemudian kita mulai mandi, dan anak kecil ini selalu takut menghadapi atau melihat ombak yang datang itu.
Setiap kali ombak datang, dia lari menjauh dan ketakutan. Tapi pelan-pelan kita katakan, ayo, tidak apa-apa. Dan kita pegang dia, pelan-pelan datang ombak, memang dihempas, tetapi oh tidak apa-apa. Datang lagi ombak, kemudian dihempas, oh ternyata tidak terlalu berbahaya. Akhirnya sesudah beberapa kali, dia pun akhirnya menikmati bagaimana kalau ombak itu datang, ternyata kalau latihan-latihan seperti ini menjadi menyenangkan dan bisa kita kuasai. Kira-kira begitu perjuangan dan pengalaman latihan-latihan kita dalam memilah-milah yang baik dan yang jahat semasa di padang gurun pada waktu Prapaskah ini. Kita melatih diri kita untuk bertemu dengan hal-hal di mana kita untuk menegaskan diri memilih kepada yang baik. Jadi cobaan dan godaan-godaan itu memang kita usahakan hindari. Tetapi apabila cobaan dan godaan itu datang menghampiri, kita sudah bisa langsung atau sudah terlatih untuk memilih kepada berpihak kepada Allah. Di dalam doa Bapa kami, kita mengucapkan satu kalimat supaya kita dihindarkan dari pencobaan. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Tetapi apabila kita harus menghadapi pencobaan itu, kalau sudah terlatih, terbiasa untuk menghindar dari itu dan berpihak, berpaling kepada Allah, kita juga akan menang. Itulah makna, itulah perjuangan, dan itulah hakikat dari masa Prapaskah yang sedang kita geluti ini. Tuhan sendiri menjalani masa puasa di padang gurun 40 hari itu. Dan dia berhasil mengatasi segala cobaan binatang-binatang liar dan godaan-godaan dari iblis. Maka kita juga belajar dari Tuhan untuk bertekun menjauh dari cobaan-cobaan dari setan atau iblis itu. Sesudah itu nanti Yesus bertemu dan mulai mewartakan kabar sukacita, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dan kita juga bila sudah tiba nanti pada saat Paskah, kita juga dipanggil menjadi pewarta, menjadi saksi akan kebangkitan Kristus itu, menjadi saksi akan keselamatan, akan kehidupan yang ditawarkan oleh Tuhan bila kita selalu berpihak kepadanya. Saudara-saudari terkasih, mari kita bersungguh-sungguh untuk menjalani masa puasa ini dengan selalu berpedoman dan meneladani Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu setia pada kehendak Tuhan dan selalu menimba kekuatan dari Allah. Amin.